Hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika ingin membuat konten adalah kualitas audio. Apabila video kalian itu gambarnya nggak begitu bagus atau resolusinya rendah, itu bukan masalah, yang penting audionya itu terdengar secara jelas. Orang akan lebih betah menonton video tersebut dibanding dengan video yang kualitasnya itu bagus, resolusinya tinggi, tapi audionya itu benar-benar tidak bisa terdengar secara jelas. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah mikrofon baru menggantikan mikrofon saya yang lama, yaitu Boya BY MM1. Itu udah cukup umur ya, 2 tahun lebih, dan akhirnya saya memilih mikrofon ini, Phanteks Leviosa. Dengan harga 500 ribuan, menurut saya, spoiler aja, ini kualitasnya udah lebih dari cukup banget. Oke, jadi mikrofon ini Phanteks Leviosa sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 mingguan. Mayoritas sih saya pakai buat Discordan dan juga bermain game. Dan sebenarnya saya sempat menggunakan mikrofon ini untuk merekam audio dari salah satu video saya yang terbaru, yaitu review dari Poco X3 NFC. Kalau misalnya kalian mau dengarkan kualitas suaranya bagaimana, kalian bisa juga mampir ke video yang itu. Tapi nanti di video ini kita juga akan ngetes suaranya bagaimana, dan juga kita akan tes fitur-fitur yang ditawarkan oleh si mikrofon yang satu ini. Oke, jadi si Phanteks Leviosa ini saya beli seharga 510 ribuan di Shopee, dan entah kenapa saya kok rasanya mikrofon ini tuh agak goib ya. Jadi stoknya itu bener-bener nggak banyak, dan yang jual itu juga nggak banyak. Bahkan official store Phanteksnya itu sendiri, ya dia nggak jual selain pas PO kemarin itu. Kalau PO kalian dapat harganya itu 500 ribu pas kalau nggak salah. Kalau di toko orang lain, kalian bisa dapetin ya agak mahal sedikit. Dan ketika saya cek kemarin, itu ternyata harganya ada yang jual sampai 550 ribu, 560 ribu, 570, ada yang jual 600. Ya mungkin ini ya faktor karena memang Phanteks lagi nyoba-nyoba ombak, atau entah stoknya memang yang sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mikrofon ini, Phanteks Leviosa, tentu akan membutuhkan effort yang lebih untuk mencari barangnya di toko online. Langsung aja kita bahas mengenai mikrofonnya. Jadi di dalam kotaknya kalian akan mendapatkan mikrofon itu sendiri, kemudian dapat pop filter atau bahasa gampangnya itu busa, kemudian dapat kabel USB yang cukup panjang, mungkin sekitar 2 meteran, kemudian ada mini tripod, dan juga ada buku manualnya. Menurut saya ini udah paket lengkap banget, karena kalian tidak harus beli aksesoris tambahan lagi ketika ingin menggunakan mikrofon tersebut. Jadi nggak perlu beli-beli tripod lagi, nggak perlu beli-beli kayak semacam stand ini lagi. Kalau misalnya mau beli ya beli aja sih, tapi udah pakai tripod bawaan itu udah lebih dari cukup sih. Untuk desainnya saya sih cukup suka karena dia itu desainnya simple dan juga minimalis, tapi yang saya nggak suka adalah adanya lampu RGB atau LED RGB di dalam mikrofonnya. Solusinya saya pasangin pop filter seperti ini, jadi warna RGB-nya itu bakal tidak kelihatan ya. Itu preferensi saya sih, kalau misalnya kalian suka ya itu terserah kalian. Kemudian untuk interface-nya dia semuanya sejajar di bagian depan. Dari atas itu ada logo cardioid, yang artinya mikrofon ini itu jenisnya cardioid yang menangkap suara dari bagian depan saja. Kalau misalkan dari belakang, dia tidak akan maksimal menangkap suaranya. Nah, kemudian di bawahnya ada logo Phanteks, kemudian ada tombol on off atau tombol mute-nya. Kemudian di bawahnya itu ada 2 knob, yang satu buat gain, yang satu lagi buat echo. Nanti kita akan sedikit main-main dengan 2 knob ini. Kemudian di bawahnya itu ada lubang headphone jack, yang artinya kalian itu bisa menggunakannya untuk mendengarkan suara kalian sendiri. Jadi misalnya kalau kalian lagi mau bikin podcast atau misalnya lagi cover lagu, kan biasanya kalian pakai headphone, dan di sini kalian bisa colokin langsung ke mikrofon Phanteks Leviosa dan mendengarkan suara kalian sendiri. Jadi ya kalian bisa tahu kalau suara kalian itu jelek atau memang ya gak cocok gitu. Tapi yang bikin saya kagum adalah dari build quality-nya, karena dia sudah menggunakan bahan metal, full metal dari bagian bodinya sampai ke bagian jaring-jaring mikrofon yang di atas itu. Pokoknya kesannya itu bener-bener premium banget, padahal harganya cuma 500 ribuan. Lanjut ke bagian paling penting dari sebuah mikrofon adalah bagaimana kualitas suaranya. Dan dari tadi kalian itu mendengarkan kualitas suara dari si Phanteks Leviosa ini dengan gain yang saya set di sekitar 60-70%. Dan sekarang kita mau coba main-main dengan knob yang ada di mikrofon ini. Pertama dari echo-nya, ini saya set 0 ya, masih 0, belum saya putar. Dan sekarang saya putar pelan-pelan ke atas. Ini ada di sekitar 25% echo-nya.
Kemudian ini saya naikkan lagi ke sekitar 50%. Ekonya seperti ini. Kemudian saya naikkan lagi, ini sekitar 75%. Nah, kemudian ini saya naikkan lagi, mentok ekonya di 100%. Jadi nanti suaranya bakal seperti ini. Ini biasanya bakal cocok buat kalian yang ingin karaokean. Nah, sekarang kita matikan aja ya, karena agak sedikit mengganggu mungkin buat kalian. So, ini saya matikan ekonya. Dan ini gainnya sekarang saya coba main-mainkan. Ini sekarang ada di angka ya sekitar 70%. Ini kalau misalnya saya kencangkan ke 100% mentok. Jadi ini suaranya saya nggak keras-kerasin. Tapi ya ini yang saya putar adalah gainnya. Kemudian ini saya balik lagi. Ini balik ke 70%. Balik ke 50%. Kemudian balik ke 40, 30, 20, 10. Apa? Dan ini saya naikkan lagi, tadi benar-benar nol, nggak kedengaran sama sekali, harusnya nggak ada suara. Dan ini saya kembalikan lagi ke angka 70%. Dan ya itulah contoh dari fitur echo dan juga gain yang ada di mikrofon ini. Kemudian untuk jaraknya ini dari tadi saya ya sekitar 1 jengkal ya. Jadi ini sekitar 1 jengkal dari mikrofonnya saya ngomongnya. Coba kita jauhin sedikit ya. Mungkin agak ke sini. Ini ada sekitar mungkin 2 jengkal dari mikrofonnya, jadi suaranya nggak saya kenceng-kencengin, suaranya sama seperti tadi saya ngomong seperti biasa, tapi harusnya suaranya menangkapnya itu sedikit agak kecil karena jaraknya juga agak jauh. Dan idealnya untuk mikrofon cardioid ini itu biasanya sekitar 1 meter ya, atau di bawah itu. Kalau bisa lebih dekat lebih bagus, kalau misalnya agak jauh dia bakal agak kecil suaranya. Dan ini sekarang kita coba puterin dari ini depan ya. Jadi ini saya ngomong di depan mikrofonnya, kemudian ini saya putar. Ini saya ngomong di sebelah kanan mikrofonnya. Jadi harusnya suaranya itu agak agak sedikit ya samar-samar gitu ya. Kemudian ini saya putar. Ini ke belakang. Jadi saya ngomong di belakang mikrofonnya, depannya di sini, saya ngomong di belakangnya mikrofon, dan suaranya itu seperti biasa, saya ngomong seperti biasa, tidak saya kencang-kencangin. Dan ini adalah suara yang kalian akan hasilkan ketika ngomong di belakang mikrofonnya. Sekarang kita balik lagi. Ini agak susah sih ya. Kita balik lagi ini ke samping mikrofonnya, dan ini udah di depan mikrofon. Jadi itu sedikit simulasi aja untuk kondisi suara yang ditangkap oleh mikrofon Phanteks Leviosa. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kualitas suara dari mikrofon ini cukup untuk harga 500.000, atau bahkan mungkin ada yang tahu mikrofon yang lebih bagus daripada ini? Ya silakan komen aja di kolom komentar di bawah. Dari tadi ini kan kita tes dengan pop filternya. Sekarang kita mau coba copot pop filternya, dan apakah ada perbedaan dari suara yang ditangkap. Harusnya sih dia bakal lebih sensitif, karena ya itulah, pop filter itu kan gunanya buat agak menyaring dan juga meredamkan suara-suara yang seperti suara AC atau suara motor atau suara apa gitu. Pokoknya dia agak sedikit keredam. Kalau nggak ada pop filternya dia bakal agak sensitif aja. Dan sekarang kita coba, kita copot. Sorry ya. Oke, dan ini contoh suara ketika saya copot pop filternya, dan hasilnya sih bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan? Ini saya ngomongnya sama aja, nggak saya kenceng-kencengin lagi. Dan inilah contoh audio dari Phanteks Leviosa tanpa menggunakan pop filter. Tes suara 1, 2, 3. Ini adalah contoh perekaman audio dari mikrofon internal dari HP Realme 6 Pro. Tes suara 1, 2, 3. Ini adalah contoh perekaman audio menggunakan Realme 6 Pro tapi dari mikrofon eksternal Boya BY-MM1. Tes suara 1, 2, 3. Ini adalah contoh perekaman audio menggunakan Realme 6 Pro dengan mic eksternal Phanteks Leviosa. So itulah dia mikrofon Phanteks Leviosa. Menurut saya sih mikrofon ini sangatlah cocok buat kalian yang memang tidak punya budget banyak tapi ingin memiliki mikrofon yang berkualitas suaranya. Jadi misalnya kalian lagi mau streaming di Twitch atau di YouTube, atau kalian itu YouTuber pemula yang tidak punya budget banyak. Nah, ini mikrofon Phanteks Leviosa sangatlah cocok buat kalian beli. So sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Silahkan di like dan share dan juga subscribe kalau memang kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jane!